Nah, jadi gimana nih pertanyaannya? Iya, aku nyontek ke bapak ya. Kita tekan langsung. Jangan dong. Selama ini kan ada banyak film horor yang based on true story gitu, cerita nyata gitu ya. Ini kalau boleh tahu ini Tumurun ini ada hubungannya dengan kisah nyata atau enggak? Kenapa memilih tema seperti ini? Kan waktu respon yang aku di poster ya, itu kan itu kalau nggak salah dibahas kalau Temurun ini nggak ada hubungannya dengan agama tertentu atau budaya tertentu gitu. Kenapa? Iya, jadi Temurun ini nggak based on true story. Kita emang originally written by Awal Hoten Suami. Tapi kita diskusi juga bareng-bareng sama tim kreatif sinemaku dan aku juga setelah aku jalan as a director. Dan kenapa kita memilih untuk berkreasi nggak mengambil suatu budaya tertentu atau suku tertentu atau agama tertentu, karena sebenarnya aku look back to me sebagai penikmat film horor juga sih. Setelah banyak nonton film horor yang menganut religi dan lainnya, aku merasa gimana ya kalau misalkan ada film yang benar-benar 100% fictional tapi latarnya tetap di Indonesia. Jadi aku coba brainstorming sama yang lain dan ternyata yang lain juga pada setuju. Terus pas proses juga emang menyenangkan banget gimana kita bikin dunia fictionalnya si Temurun ini gitu. Cuman beberapa bahasa juga. Iya, sampai kita juga bikin bahasa, ada bahasa tersendiri dari kepercayaan ini gitu. Kayaknya itu sih alasannya. Ada hal yang menjadi inspirasi nggak sih, misalnya dari film atau cerita novel itu yang mendasari cerita film Temurun ini? Nggak ada sih yang mendasari ceritanya, misalkan kita terinspirasi dari film apa itu nggak ada. Tapi kalau inspirasi untuk mengolah adegan, untuk mengolah visualnya ada. Kayak misalkan kepercayaan ini kan desainnya ada beberapa elemen gitu, ada beberapa kayak logo-logo. Nah itu kita tetap mencari referensi kayak kepercayaan kuno untuk bagaimana kita mendesain si elemen-elemen itu. Tapi kalau untuk base ceritanya nggak ada, kita nggak ada apa-apa. Paling ya itu aja, balik lagi beberapa adegan kita ambil dari beberapa film yang inspiring buat kita. Nah, untuk Kak Brian nih, ini kayaknya pengalaman pertama ya untuk main film horor. Iya, itu sih. Gimana nih pengalamannya? Apakah exciting atau apa ya? Kan ada beberapa orang yang kapok gitu, ada rasa kapok nggak sih? Atau gimana nih? Bisa diceritain? Ya, ini emang aku pernah terlibat di film horor, tapi nggak experience the horror part. Maksudnya kayak nggak ngerasain adegan horornya, nggak rasa tegangnya, atau merasa was-was deg-degannya, enggak. Jadi ini yang pertama kali aku merasakan itu jadi bagian dari film horor, yang dimana aku merasakan horornya juga. Kapok enggak? Itu juga karena nggak kapok karena ya tim-timnya sangat luar biasa juga. Seperti Nara, Kontian, Prilly, Umay, dan Alma itu juga, itu yang membuat aku nggak kapok. Tapi kalau bilang capek, bohong kalau bilang capek. Namanya aku bilangnya lumayan horor tuh lumayan fisikalitas, lebih capek secara fisikal, soalnya rasa deg-degan itu harus disimpan untuk banyak adegan dan pacing, apalagi dari pacing dari tengah sampai akhir tuh lumayan cepat. Jadi emang beberapa adegan tuh membuat lelah, walaupun tidak adegan seram, tapi adegan tekan drama, tegangnya itu lumayan buat habis take itu langsung. Dan kenapa juga akhirnya juga ambil juga karena emang ini bukan film horor yang cuma horor jeng dor enggak gitu. Jeng dor. Ini film horor yang emang build of suspense dan emang ada unsur keluarga drama yang sangat kental. Jadi emang drive film cerita ini ya drama keluarga. Ini intinya gitu lah. Keluarga cemara tapi sangat depresif. Jadi nggak ada cemara aja gitu. Keluarga pohon layu. Jadi kontradiktif banget dari film ini. Oh iya, kamu main di sana ya?
keluarga bidara. Kita menyebut kita keluarga bidara. Dari pohon bidara kan ada pohon bidara yang ada percaya dengan mistis dan lain-lain. Ini Bidara emang akan ada nanti di film kamu. Iya. Apakah benar dengan pohon bidara dan isinya? Pernah sih, pernah ya? ada giginya juga sih, tapi ya, nanti intinya ada. bener keluarga bidara ya. Keluarga bidara. Jadi emang Baru ini kenapa baru kita temuin hal ini Iya. ya? Jadi emang ini masalah keluarga dengan masalah keluarga seperti ya masalah komunikasi, masalah rahasia, masalah turun temurun kayak gitu. Jadi emang kenapa ambil itu karena itu drive utama ceritanya, bukan jeng-jeng dor aja. Tidur. Jeng-jeng. Lebih dominan ke drama atau ke action atau kayak psikologis? Komedi Kalau ya? enggak dong. Kalau dominan kemananya, I can't tell. Tapi kalau ngomongin horornya sendiri, horornya itu nggak akan ada kalau nggak ada dramanya. Jadi emang drama is an important thing in the film. Karena even porsi horornya pun itu tetap diselipin drama sama Inara. Motivasi terjadinya horor itu tetap ada drama yang jadi layer besarnya. Bukan hanya untuk menakutkan, Iya. emang menakutkan, tapi ada empati sama cerita apa yang dirasakan karakter itu di saat mendapat adegan horor itu. Ya. Ya karena horor, baik orang mikir horor cuma harus hantu-hantu manusia, tapi horor juga perasaan atau situasi itu juga bisa jadi horor gitu. Rasa takut yang dibangun. Punya masalah keluarga seperti ini walaupun nggak ada heras atau nggak ada setan dan lain-lain itu bisa menjadi horor. Horor. Ya. Nah kalau ke Kak Samin, ini kan lebih pengalaman ya dalam hal perhororan gitu. Suhu. Apa nih tantangan terberat selama syuting di film Turun ini? Tantangan terberat kayaknya di sini tuh lebih dominan mentalnya sih. Kalau karakter Dewi tuh mentalnya yang lumayan berat gitu. Karena kalau di horor biasanya aku memang pas baca skrip udah expect secara badan aku akan capek, secara emosional dan cara berpikir karakter itu akan capek karena selalu aku menyusun puzzle. Di sini aku cuma lihat kayak oke, Dewi karakternya dia seperti ini gitu. Cuma pada saat ngerjain aku baru kayak ternyata ini capek banget gitu. Jadi nggak expect, aku nggak bisa expect karakter Dewi itu akan secapek itu sampai akhirnya aku ngejalanin sendiri dan aku menjadi Dewi gitu. Jadi dari karakter yang kita bawa aja udah capek dan udah horor, kayak aku nggak mau ada di posisi Dewi gitu. Makanya itu jadi film horor karakternya aja udah dapet experience horor gitu. Jadi paling berat ini secara mentally karena kalau proses syutingnya menyenangkan banget. Tadi Brian sama Inara juga cerita mesti Gen Z. Jadi kita punya bahasa sendiri ya. Itu Gen Z itu cara ngobrolnya dengan slang kita udah saling ngerti. Dan nggak ada kesegaran kayak Nggak suka. biasanya kayak maaf nih Bu, Om, ini tadi gimana ngomongnya ini kayak ada toilet. Nah, ini gimana nih? Adanya gimana nih? Oh ya gini. Oke, siap yuk langsung aja kayak ini kayak kerja kelompok gitu. Iya, seru banget sih. Sebelumnya itu kan kita kenal dengan Kak Umay gitu kan ya, mengetahui karyanya gitu. Nah, kenapa nih Kak Umay kok mempercayakan kepada Kak Inara nih? Kenapa tidak? Mungkin ya balik lagi karena orang-orang ya aku selalu dekat sama keluarga sinemaku gitu. Dari awal sinemaku bikin Kira Kau Rumah aku udah terlibat dan project setelahnya bahkan sama Brian juga pernah kerja bareng ya Brian di ada di series. Kamera, ya. Tapi back then aku sebagai production designer. Jadi mungkin sinemaku udah cukup kenal aku, bagaimana cara aku bekerja, bagaimana cara aku berkomunikasi, dan sinemaku juga terutama Umay gitu, Umay tahu dan Fontian juga tahu aku suka horor, suka banget horor. Jadi mungkin itu kali ya alasannya kenapa aku dipilih. Karena kalau Umay takutan. Dan mungkin aku suka banget sedikit karena ini film quite driven dari sisi wanitanya dan juga umur wanitanya kayak Dewi dan umur sana juga seumuran sama Inara. Jadi mungkin itu juga salah satu alasan kenapa pilih Inara. Inara adalah seorang wanita yang ini ceritanya emang lumayan driven by wanita dan emang bisa mengerti cara sudut pandang
anak-anak seumuran kita gitu. Dan nggak hanya seumuran kita, tapi Inara ngerti kondisi yang apa ya, Inara bisa membayangkan dan bisa menyampaikan kondisi karakternya, kondisi ceritanya tuh bisa Inara sampaikan. Jadi emang kayaknya udah paling pas Inara yang bawa. It's time for Inara to shine. Karena Inara selalu bilang karakter yang memilih apa pemainnya, tapi ya menurut aku juga cerita juga milih siapa dan aktornya dan Tapi itu bener sih yang kata Brian, karena aku baru inget waktu itu pas Cinema Approach aku sebagai direkturnya gue, itu salah satu hal yang dipertimbangkan banget, karena aku nanyakan kenapa, karena aku selama ini baru film pendek gitu, dan mereka bilang ini adalah cerita perempuan dan mereka pengen perempuan yang emang suka genre horor untuk nge-execute project ini. jangan nonton, boleh, ayo. Oke, sebutnya apa teman-teman? Ada panggilan Sobat nonton. sobat nontoners, ayo. Halo Sobat Nontoners, jangan lupa nonton film kita berjudul Halo Sobat Nontoners, jangan lupa nonton film kita berjudul Temurun tanggal 30 Mei. Di seluruh bioskop Indonesia. di bioskop ya guys. Terima kasih Terima kasih. banyak. Makasih ya. Boleh foto.